Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nur qulubina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fil mila salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang mulia ini. Allah kumpulkan kita. Mudah-mudahan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang terbaik. Perkumpulan yang menjadikan amal masuknya kita ke dalam surganya Allah. Allah ridho sama kita. Karena di pagi hari ini biasanya orang kalau bangun tuh rada polos. Bener nggak Bu? Nggak ada dunia yang dipikirin. Bangun, dibangunin sama suami. Neng bangun, neng subuh, langsung datuk, bangun. Udah nggak mikirin apa-apa kecuali wudu, berangkat sholat ke masjid. Begitu juga kita, seorang suami. Dibangunin sama istri kita, bang bangun bang, udah jam 4. Ada kajian subuh, langsung berangkat bangun. Nggak mikirin lagi itu kecuali kita segera menuju ke rumah Allah. Itu yang berangkat dan sholat berjamaah. Bagi yang dunia, dia akan pikirkan, waduh, ini tugas masih banyak, ini urusan masih ini, macam-macam. Maka beruntung kita pagi hari ini Allah bangunkan, bangunnya dalam keadaan taat. Apalagi kita beruntung bangunnya alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Diingatkan bahwa kita dikembalikan dalam hidup setelah kematian sementara. Berapa banyak orang yang ingat bahwa tidur itu adalah sebuah kematian, dan berapa banyak juga orang yang enggak kenal bahwa tidur itu adalah kematian. Dan di saat kita bangun, artinya Allah pengen ngenalin kembali bahwa kehidupan itu sementara. Kehidupan itu di genggaman Allah. Dan di saat kita bangun kembali, kita disuruh berjuang. Nah, di dalam perjuangan itu, hiasilah dengan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, karena ini kajian dadakan, Haji Mahfud SMS, apa nih? Apa aja udah. Ingat besok 10 November, ya udah bahas 10 November. Mau ngapain 10 November? Ada apa itu? Hari pahlawan. Yang kita tahu pahlawan yang kita kenal di Indonesia, atau pejuang-pejuang para sahabat-sahabat dulu dengan Rasulullah. Itu kita lihat semuanya mereka para pahlawan, ada sesuatu yang mereka perjuangkan, ada sesuatu yang mereka korbankan. Artinya perjuangan dan pengorbanan mereka ada nilai. Negara memberikan tempat khusus untuk para pejuang, bener nggak? Kita punya agama, para pejuang-pejuang Ahlul Badar, Uhud, Khandaq, para sahabat-sahabat yang ikut berjuang, memperjuangkan agama, memperjuangkan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dikumpulkan oleh Rasulullah, mana sahabat-sahabat yang wafat dalam keadaan syahid. Perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, semuanya ditempatkan tempat mereka yang khusus, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan. Ahlul Badar, tempatnya khusus Ahlul Badar. Ada yang di Baqi', ada yang di Madinah. Semuanya mendapatkan khususiyah, mendapatkan tempat yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun di antara kita, dari zaman ke zaman, dari fase-fase, dari
keadaan demi keadaan, pastinya kita ini semua masih dalam memperjuangkan sesuatu dan mengorbankan. Pertanyaannya adalah, kalau dahulu para pahlawan, para pejuang yang mereka berhasil mendapatkan nilai predikat yang tertinggi, mereka memperjuangkan agama, memperjuangkan negara, mereka akan mendapatkan apa yang mereka memperjuangkan. Kita bicara para pejuang di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikonsepkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj, wajahidu fillah haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan berjihadlah di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Allah perintahkan jihad. Jihad adanya di dalam peperangan. Lalu kita pengen mengembangkan makna jihad, kita nggak bakal beli tiket berangkat terbang ke Palestina. Ada di sini orang sini ada beli tiket, mau pengen jihad, pengen perang di zaman kita. Ada nggak? Jadi lihat indahnya kalimat Allah di dalam Al-Quran, wajahidu fillah. Enggak menggunakan kalimat di dalam peperangan. Kalau ada kalimat perintah perang, mau nggak mau wajib. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sebutkan wajahidu, kalimat fi'il amr yang menunjukkan kata perintah. Mau tidak mau harus kita akan ikut berperang. Tapi Allah ungkapkan dengan kalimat wajahidu fillah haqqa jihadih. Jihad. Nabi pernah mengatakan di saat perang yang begitu hebatnya, apa kata Nabi? Kita telah kembali, baru mulai jihadul akbar, jihad yang lebih besar setelah perang Uhud, yang mana hampir kaum muslimin terkalah, banyak yang luka, banyak yang terbunuh, sampai Nabi pun mencucurkan darah, terkena luka, dibentengi oleh para sahabat-sahabat Nabi, karena ada sebagian sahabat yang tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad. Wahai para pemanah, jangan kau turun sebelum ada instruksi dariku, kata Nabi Muhammad. Tapi yang namanya manusia, sahabat yang dididik oleh Rasulullah, terkadang tergiur, terpana dan terpesona dengan dunia. Saat para pemanah melihat keadaan kaum kafirin sudah lari terdesak, tidak tahu strategi apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lihat itu sisa-sisa daripada pedang, panah, baju, kuda, terlihat terhampar di mana-mana. Itu pasukan-pasukan sahabat-sahabat Nabi yang ditugaskan tergiur dan berpesona turun dari gunung Uhud, menghampiri dan ingin mengambil dunia tersebut. Kemudian ya, sahabat mengambilkan tuh ghanimah, harta-harta dari peperangan tersebut. Tapi Abu Sufyan berbalik arah, panglimanya orang kafir musyrikin berbalik arah dari sebelah gunung Uhud itu, mengambil dan mendesak sahabat-sahabat Nabi. Dan pada saat itu ada di tengah mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran. Setiap yang berkorban untuk agama di tengah perjalanan terpesona dengan dunia, maka dunia yang akan menghancurkan kita dan gagal kita meraih agama. Ini kita ke masjid aja ujiannya, cobaan banyak benar. Kita udah masang alarm jam 4, jam 3 udah kita pasang. Tahu-taunya mah kita megang, bukan melek mata kita, cuma mencet matiin doang. Kita raba itu HP itu sebelum tidur udah ada di samping kita. Udah niat bener, pokoknya udah kita pasang alarm HP 3 kali waktu tuh. Jam 3 lewat seperempat, jam
Doa sampai mau beduk subuh masih aja tuh alarm teraba-raba, nggak melek lagi, pencet doang mati. Ini kan yang Rasulullah sebutkan ujian yang paling besar ini di sini kita. Jihadnya kita, jihadun nafs. Kita pengen bunuh, kita pengen melawan nafsu yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita ngurutin nafsu banget mah, pagi-pagi begini enaknya ngapain coba? Nyusu. Nih paling enak nih kayak saya di depan nih. Yang lain mah air putih, kita mah susu sendiri. Enak nggak? Pagi-pagi tuh. Kalau nggak kopi pahit, mereknya kopi tubruk, gula arennya dikit diaduk, sama singkong rebus yang masih ngebul-ngebul tuh, duduk depan pintu sama istri kita ngobrol tentang urusan akhirat. Mbak Balu, tadi sholat subuh berjamaah enggak? Alhamdulillah. Siapa kajian yang ngisi? Oh, kiai fulan. Apa yang kita dapat? Kasih dong. Ngobrol, bincang-bincang urusan agama. Malu kalau masak mah, setiap masak tuh sebelum cemplungin nasi kan diaduk, dibersihin tuh ya. Itu kata guru, puterin kayak toab sambil baca ya Allah dalam hati aja, takutnya di WC kan haram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razzaq, ya Alim. Itu setiap kita puterin toab itu kata guru, itu bisa bermanfaat. Setiap siapapun yang nasi ini masuk ke dalam perutnya, ya Fattah, ya Allah, otaknya akan cerdas, hatinya akan selalu terbuka luas. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Allah, yang makan itu rizkinya luas, dan orang itu akan dijadikan selalu paham siapa yang memberi rizki. Ya alim, ngerti. Pernah nggak tuh ibu, bu, masak nasi biar anaknya pada pinter, babanya pada cerdas, ya, rizkinya dibuka, tahu arti siapa yang memberikan rizki. Kadang kita mah nggak bicara rizki, bicaranya gaji. Baba lu kalau kerja di sono gajinya berapa emang? Nah, kalau di perusahaan sana kau masuk sebulan berapa nak? Alhamdulillah mak, baba sebulan 50 juta. Udah, rumahnya kaget bener. Kayaknya anak belum ada tuh sebulan yang gajinya 50 juta. Ada. Kalau anak gaji sebulan 50 juta, buat babak sama mak dikasih sarang 2 juta sebulan mau? Sebulan ada yang dikasih 2 juta di sini sama anaknya? Ada. Alhamdulillah sebulan 2 juta. Urusan dunia tuh kadang kita begitu. Belum mengenal yang namanya Ar-Razzaq. Siapa yang memberi? Kita tahunya mah gaji gede begini, bahwa Ar-Razzaq ini kesempatan hadir kayak begini, itu rezeki yang terbesar. Berapa banyak orang pengen banget ngaji, kayaknya ngaji subuh enak, tenang, tentram, nggak berisik, hati nggak fokus. Apalagi hari Sabtu, hari Minggu, nggak mikirin kantor, nggak mikirin dagang, nggak mikirin ini. Saya mah pengen fokus ngaji, pengen dengerin guru, pengen dengerin ustadz nasihatnya, biar saya bawa, saya terapin. Sisa umur saya kalau dihitung-hitung sekarang udah 50 tahun. Kata Nabi, umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 sama 70. Ya sisa tinggal 20 lagi. Kalau dihitung-hitung tidur sama ngaji banyakan mana? Tidur ya. Makan sama minum sama zikir banyakan mana? Makan. Pagi makan, siang makan, malam makan, sebelum tidur ngemil. Apa aja masuk. Pertanyaan, zikirnya kita ini, mulut yang Allah ciptakan untuk zikir dan baca Al-Quran, kemana? Artinya kita belum menjadi sosok manusia yang berjuang. Wajahidu fillahi haqqa jihadi.
Terus ini apa yang kita lakukan? Yang diarahkan sama guru-guru kita. Kata guru, ngaji yang benar, sholat yang benar, puasa yang benar. Diajarin tuh. Sampai perhatiannya guru kita itu wudhu aja diperhatiin. Wudhu tuh kumur-kumur. Habis kumur-kumur, airnya itu masukin. Setengahnya kumur, setengahnya masukin ke hidung. Di saat kita masukin air itu ke mulut kita, kita keluarin coh ke kiri. Niatin dalam hati, ya Allah, ini mulut kotor banyak amat ya. Kotor karena sebab dosa, maksiat. Ini mulut, ya Allah, kalau dihitung-hitung, itu kan kita dikasih jeda nih ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jeda untuk membersihkan kotoran dan noda yang ada di dalam diri kita. Saat datang zuhur, berarti kan jam 8, jam 9, jam 10, ini mulut kita kan keluar kalimat dan kata-kata yang mungkin lebih banyak gibah, namimah, hasud, dengki orang. Coba deh perhatikan Pak, kali-kali gitu ibu belanja di warung sebelah, warung sayuran dah, pagi dah ketemu sama temannya itu, oh sehat-sehat, nanyanya mau bagus, anak-anak pada sehat-sehat, laki sehat-sehat, gimana ngaji? Alhamdulillah lancar, istiqomah, bagus awalnya mah bagus. Oh mengapa? Iya, itu ya si Haji Mahmud, misalnya Haji Mahmud lah, Haji Mahmud kagak ngaji tadi pagi, ya kan? Emang apa? Mau nggak tahu, gitu kan? Pelan-pelan itu, emang apa? Semalam tahu nggak kok? Haji Mahmud itu ketahuan selingkuh sama janda sebelah. Mulai dah tuh, mulai kan? Ya, mulai ngomongin orang, kepo urusan orang. Suudzonnya tinggi, padahal Haji Mahmud bukan selingkuh. Itu ponakannya habis pulang dari luar kota, dibonceng, cakep, menor, manis. Kan orang melihatnya cuma kulitnya doang. Bener gak? Itu contoh kecil. Di luar sana banyak obrolan yang perlu kita bersihin nih di wudu. Imamul Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu beliau selalu sampaikan, turunkan doa di saat kita masukkan air ke mulut kita, biar dosa-dosa kalimat yang kotor itu kita dibersihkan dengan doa dan harapan. Karena bagaimana Allah akan mengampuni kalau kita nggak punya doa dan harapan? Harus punya, walaupun kita nggak hafal dengan bahasa Arab, tapi kita punya hati. Di saat kita bicara, Allah tahu dan Allah dengar. Ya Allah, mulut saya comel banget ini, ya Allah. Kata orang Betawi, saya punya nyai ngaji setiap hari Sabtu sama saya. Itu lakinya dari mulai kenal sampai udah punya cucu, itu ngomong sama bininya, siapa tahu maklum. Tapi ada yang paling unik dia panggil gambreng. Orang Betawi gambreng, ya. Mulut istrinya sampai diomongin si gambreng, rewel banget, bawel, gambreng. Si gambreng namanya mah cakep, Nyai Jamilah, panggilannya gambreng. Adanya kan orang Betawi yang disebut ya, banyak ngomong, cerewet ini dan sebagainya. Itu karakter itu tuh mulut gambreng itu tuh kita pengen bersihin. Gak asal jeblak, gak asal ngomong, gak asal gobleh, ya. Kalimat yang udah keluar itu gak bisa kita telan lagi. Kalau dia bermanfaat, bagus buat dia. Tapi kalau nyakitin orang, hati-hati pokoknya. Orang jangan sampai ngomong gara-gara kalimat yang keluar dari mulut kita. Gua mah gak ridho dunia akhirat, gak seneng gua digituin. Nah, ini kita diajarin supaya berjuang. Perjuangan para sahabat dulu diajarin sama Nabi Muhammad. Pernah gak kita membayangkan dulu Rasulullah ngajarin tentang al-muslimun man salima min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah orang yang menyelamatkan orang lain dari lisan dan tangannya. Dua itu tuh faktor tuh pegang.
didengar sama sahabat, dipraktekkan sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang sejarahnya diabadikan di dalam kitab-kitab sahih. Itu Sayyidina Abu Bakar, dia tidak akan mengeluarkan kalimat kecuali yang baik. Bagaimanapun caranya, pokoknya kalimat yang keluar dari mulut saya baik, manfaat, nasihat, ilmu, hadis, sunnah, akhlak, adab, Al-Quran. Itu pikiran para sahabat, murid yang dididik oleh Rasulullah langsung. Dengan inisiatifnya, bagaimana nih caranya? Mulut kadang suka keceplosan, bener gak? Ambil Sayyidina Abu Bakar, ambil kerikil kecil batu, dimasukkan ke dalam mulutnya, diemut. Ke jalan kemana, ketemu siapa? Diemut. Sekiranya ini beliau ingin menyampaikan nasihat, menyampaikan kalimat, menyampaikan tentang adab dan akhlak yang pernah didapat sama Rasulullah, itu beliau keluarkan kerikil batunya, sebentar disampaikan, fulan bin fulan, ittaqillah, begini, yang baik dikeluarkan, nggak ada yang baik, nggak ada yang manfaat, dimasukin lagi, diemut. Nah sekarang kita ada nggak yang ngemut batu kerikil? Nggak ada kan? Permen, beko, disepin aja. Biar apa? Biar jangan sampai keceplosan di mulut kita. Keluar. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Seorang muslim yang baik, yang bagus, tarku ma la ya'ni, tinggalkan yang tidak ada manfaatnya. Ini di zaman kita, sesuatu yang kagak manfaat itu dikomen mulu netizen. Ikut campur komentar, ikut share ini, kita nggak tahu iya bener ini macam-macam. Imam Ba'lawi itu imam yang ada di kota Tarim, di Masjid Ba'lawi, ya, mau masuk ke masjid, beliau udah siap-siap sholat sunnah, biasa datang ke masjid, jamaah udah hampir kumpul di depan pintu sholat maghrib. Di depan pintu ada yang terbunuh gelepar. Yang belum masuk tahu pembunuhnya kabur lari, terbunuh tergeletak jasadnya di depan masjid. Masuk tuh, dan berita pun masuk ke dalam masjid. Ada apa itu rame-rame? Ada pembunuhan fulan bin fulan. Sebagian orang keluar. Ini imam khusyuk sholat sunnah, zikir, nunggu jamaah di saf yang pertama, kedua udah rapi, qomat. Yang lain ada lagi sibuk, masih sibuk, orang kepo. Bahasa kitanya orang kepo. Zaman Imam Ba'lawi sholat beliau layak terus zikir, selesai zikir. Sebagiannya mah ada yang ninggalin zikir karena pengen cari tahu ini fulan siapa, ini karena sebab apa, pembunuhan motifnya apa. Nah beliau keluar, selesai keluar itu pan pintu, mayat masih tergeletak, kagak ada yang berani ngangkat, ya, takutnya jadi bahan bukti, dia jadi saksi, nggak berani. Pulang itu imam, pertengahan jalan dipanggil, ya imam, berhenti. Pas berhenti, kami sedang menunggu kau tokoh masyarakat, kau orang tua kami, kau sesepuh kami. Keluar dari masjid, ada jasad tergeletak, terbunuh, kau tidak komentar apa-apa, nyelonong boy aja begitu. Kami sedang menunggu fatwamu atau kata-kata apa kek. Apa kata beliau? Seorang imam yang dididik dengan pendidikan ajaran Nabi Muhammad, tarku ma la ya'ni. Dijawab, saya mau tanya, kamu tahu gak siapa pembunuhnya? Kagak. Ini kamu tahu siapa fulan bin fulan? Juga kagak. Dia nggak kenal. Orang mungkin dari kampung sebelah lari dikejar-kejar terbunuh, nggak ada yang tahu. Lalu apa yang saya komentari, kata beliau? Terlihat apa yang saya harus komentari kalau kamu saja nggak kenal siapa yang membunuh, motifnya apa, ini fulan siapa. Jadi pelajaran buat kita. Jadi ada bidangnya, ada spesialisnya. Ketika nanti orang yang kena hukum, polisi, aparat, siapapun dia yang di dalam ruang lingkup itu, ketika dia datang di TKP, dia akan menyelidiki
Ini siapa pembunuhnya, ini fulan bin fulan apa, dia punya KTP apa kagak, di domisilinya di mana, kemudian ditelusuri, dicari tahu ini siapa, orang dekatnya siapa, dalam beberapa jam, berapa menit dia berkumpul sama siapa, diketahui. Itu ada tugasnya masing-masing. Lalu tugas saya apa? Apa saya harus cari tahu ini siapa, motif pembunuhnya apa? Lihat, kita diajarin. Artinya bukan gak terlalu peduli banget, ada yang lebih kita pedulikan. Coba kalau kita khusyuk di dalam sholatnya, kenapa kita nggak memperhatikan? Akhirnya apa? Di dalam sholat Allahu Akbar, dalam hati simpel, saya kasihan banget tuh anak-anak siapa, mamanya siapa ya, malah masih muda banget lagi, terbunuh ya, anak-anak gimana tuh. Kita akhirnya bukannya fokus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, bukannya kita khusyuk menghayati tadabbur bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Pokoknya rugi kalau tadi subuh sholat kita nggak bisa membayangkan tadabbur ayat yang dibaca sama imam. Suaranya mantep, merdu, nusuk ke dalam hati. Ya Allah, girang kita kalau di kampung kita masih ada imam seperti itu. Pokoknya imam seperti itu kalau belum meninggal jangan dikubur. Rawat dengan baik, cintai dia, sayangi dia. Adem. Ustaz, saya nggak paham nggak paham, yang penting ngayun. Adem banget sholatnya. Kita kayak lagi di awang-awang. Kemayangan kita itu, wah itu gerbangnya udah kayak Madinah, udah kayak di Madinah gitu. Kita ngebayang depan kita adalah Ka'bah, tempat yang mulia. Kita ngebayangin sedang di Madinah, sedang sholat di Mekah. Bayangkan kita sedang sholat bersama Rasulullah. Kita disuruh. Dalam hadis Nabi pernah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Artinya apa? Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Kita disuruh ngebayangin kalau lagi sholat, ini di depan kita Rasulullah. Nggak mungkin kan kita malu kalau kita di belakang Rasulullah, sholat kita masih celangak celinguk, sholat masih garuk-garuk. Kita ngeliat Rasulullah bagaimana coba, sahabat Nabi Muhammad yang diajarkan tentang bagaimana menjadi seorang pejuang di dalam ibadah. Jadi arti pejuang itu begitu luasnya, bukan hanya dengan adu pedang, tapi berjuang untuk memperjuangkan bagaimana khusyuk. Kita kan dalam hati selalu tanya, guru ini hati apa ya nggak khusyuk bener dalam sholat? Kayaknya sholat yang begitu berlalu begitu. Ini nih yang diinginkan Allah itu, yang diharapkan Allah itu nggak kena sama kita. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Allah kan pengen orang kalau udah sholat dia akan mendapatkan satu, tanha anil fahsya wal munkar, akan tercegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi nyatanya sholat ongkoh, judi online juga, sholat ongkoh, pinjol juga, sholat ongkoh, game online juga. Nih sekarang nih, kalau mau jadi pahlawan sejati, wajahidu fillah haqqa jihadi, kita pengen jihad berjuang, yang pada sekarang nih yang kita pengen terapkan, realisasikan dalam kehidupan kita tentang makna perjuangan kita sebagai ayah, sebagai bunda, sebagai orang tua. Apa yang ada di dalam HP anak-anak kita, gadget mereka, lihat dan perhatikan. Dia main slot kagak? Dia judi online kagak? Link-link judi online kita tahu nggak? Perhatikan nggak kita? Jangan sampai terjebak anak kita 50 juta, 10 juta, 100 juta pinjaman online yang nyengkek mereka, yang gak ada hasil, gak ada manfaat, justru di situ menanamkan kebencian dan murka Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kasus jamaah
cerita anaknya, maknya terlilit pinjaman online hampir 50 juta. Pinjaman online, dia minjem 2 juta, 3 juta buat buka usaha nasi uduk di malam hari plus minuman-minuman hangat. Berjalan pinjaman setahun, sebulan, 2 bulan, setahun, lah kagak ada reaksinya, nggak nambah, nggak ada untung. Riba nggak ada untung, riba nggak ada seneng. Transaksi pinjaman online yang di dalamnya ada riba, ada bunga yang berlebihan. Oh nih saya kasih nih 1 juta ini buat modal usaha, mau nasi uduk kek, mau gorengan kek, mau minuman kek, mau apa kek, saya kasih 1 juta. Saya kasih tempo dalam 1 bulan. Gak bisa bayar 1 juta, tambahin 1 juta misal. Itu kan riba. Allah benci siapa yang riba melakukan transaksi, sungguh dia telah menyatakan perang denganku, kata Allah. Perang. Siapa sih yang berani lawan Allah? Allah sang maha kuat, yang maha kuat, yang maha perkasa. Tapi ada orang yang menyatakan, yang bermain di dalam riba, maka dia telah menyatakan perang denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Ini kita sedang dijebak. Kita sedang di medan peperangan yang nggak nyata. Kita nggak bawa pedang, kita nggak bawa ini, kita nggak bawa ini, tapi berjuang nggak kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu perempuan, suaminya berangkat perang, anaknya, pamannya, ponakannya berangkat, semua yang laki pada perang, karena perempuan itu dianjurkan di rumah. Kau dapatkan pahala perang setara dengan suamimu, dengan anakmu, dengan pamanmu, dengan ponakan, dan siapapun yang berperang bersama kami, kata Nabi Muhammad. Kau siapkan makan, kau siapkan tempat tidur yang layak, kau berikan kenyamanan untuk suamimu dan sebagainya, maka kau tetap mendapatkan setara berjuang bersama kami. Mereka mau berangkat perang. Satu perempuan ini setelah dapat kabar Rasulullah dan para sahabat usai dalam peperangan, nunggu di depan gerbang. Perempuan ini nanyakan, "Fulan, wahai sahabat Rasulullah, bagaimana keadaan Nabi Muhammad?" Apa dijawab sama sahabat yang satu? "Kenal, po, laki po meninggal, tertusuk tombak, mati dalam keadaan syahid." Diam aja. "Nabi gimana Nabi?" Lewat, datang lagi, nanyain, "Nabi gimana keadaannya, sehat, baik, gimana Rasulullah?" Dijawab sama sahabat ini, "Oh mah, Nyai, anak Nyai meninggal bareng sama saya waktu perang sama Nabi Muhammad, terbunuh oleh pedang, bercucuran darah. Aku lihat dia dalam keadaan sakratul maut, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mati dalam keadaan syahid. Anaknya udah nggak digubris. Nabi gimana Nabi?" Begitu yang dia tanya. Sampai yang ketiga kalinya sama juga. Lalu apa kata perempuan? Rasulullah baik, sehat, dalam keadaan utuh, ada di kemah. Apa kata beliau? "Aruni an anzuru ilaih." Tunjukkan, aku ingin ngelihat Rasulullah langsung. Lalu dibawa tuh perempuan, sahabat Nabi yang berjuang, dibawa ke hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat dengan mata kepalanya, Rasulullah dalam keadaan sehat afiat, tidak terkena luka, terlihat lelah dan capek. Tapi di saat perempuan melihat Rasulullah, "Ya Rasulullah," dikatakan seorang perempuan yang diajarkan jihad, "Kullu musibatin ba'daka zalal." Terlihat. Ini ada nggak perempuan-perempuan yang kayak begini? "Kullu musibatin ba'daka zalal." Setiap musibah yang menimpaku, kata perempuan itu, setelah aku melihat engkau ya Rasulullah, ba'daka zalal, itu semua kecil. Seorang perempuan yang ditanamkan cintanya sama Nabi, hormatnya sama Nabi, kangennya sama Nabi, pengagungan jiwanya kepada sosok Nabi Muhammad, akan keluar kalimat-kalimat yang indah. Begitulah para pecinta.
Beda dengan para pembenci. Orang kalau udah benci, 1000 dia melakukan kebaikan, ketutup sama 1 keburukan yang dilakukan. Udah gedeg aja udah. Biarin dia ustad juga gedeg, gue malah kalau udah gedeg. Bener nggak? Orang Betawi kadang begitu, nggak Betawi sih semuanya. Ya, siapa aja itu mah kalau udah gedeg sama orang, kebaikannya yang pernah dia lakukan ketutup. Padahal teman baik dia, padahal tetanggaan dia bertahun-tahun, berjuang bareng sama dia. Ada 1 kesalahan, dia sakit hati, yang diingat kesalahannya aja, kebaikannya hilang semua. Betul nggak, Pok? Pok, bener nggak? Bener nggak, Bang? Begitu kan? Itu gara-gara keburukan, kejelekan, ngaji aja minggir. Biasanya nyender bareng sama dia, karena ada kesalahan dikit. Kok kagak tahu, Bang, lu mau ngapain, Bang? Mamanya minggir aja. Nggak tahu, ditutupin. Kesel, gedeg gua. Malas banget gua sama dia. Asem, pokoknya udah asem. Padahal dia senyum, dikata asem. Kagak enakin mukanya, kagak enakin. Ya, ada aja. Ya. Tapi orang yang cinta akan selalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah. Tuh kita pengennya begitu. Pengennya begitu kita. Sama orang disebutnya baik aja. Masya Allah Pak Haji Mahfud, saya kenal bener dia mah Pak Haji Mahfud. Kenal, saya kenal orang baik. Misal orang baik, bininya juga baik. Kalau pagi ngaji suka bikin bakwan, baik. Kita pengen tuh orang ngomong kita baik dalam keadaan hidup atau nanti setelah kita dibaringkan di alam kubur, itu nama kita dibaik-baikin. Masya Allah, dia mau saya tahu, lu anak siapa toh? Itu kita pernah nggak waktu kecil ditanya, lu anak siapa toh? Anak Haji Sarbini. Masya Allah, itu Haji Sarbini tuh, baba lu sama baba gua, itu dulu satu perjuangan untuk gedein masjid nih, untuk mensyiarkan di masjid. Itu kita pengen kayak begitu tuh, perjuangan kita. Ini kita kan pahlawan semua. Setelah kita mati, setelah kita dikuburkan, apa asar bekas perjuangan yang kita perjuangkan di masjid ini? Nanti anak cucu kita, orang yang datang ke sini, dia bakal nanya, ini siapa ini yang bangun ini? Arsiteknya siapa ini? Ornamennya bagus ini. Masya Allah, dibikin sejuk jamaah ini. AC sampai 3. Masuk ini sampai kedinginan kita. Kipas Masya Allah. Pokoknya dalam ibadah begini. Tertulis siapa yang sungguh haqqo jihadi, yang benar-benar berjuangnya di mata Allah Subhanahu wa taala, maka namanya akan diabadikan. Namanya akan dikenang. Karena kita tahu berapa banyak, udah hampir 20 tahun. Ini siapa yang mewakafkan tanah ini? Kita tahu siapa perjuangan mereka. Apa yang mereka memperjuangkan? Mereka tinggalkan harta mereka untuk Allah. Mereka wakafkan tanah mereka selebar gini untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad. Biarin deh banda dia mau diambil saudara, mau ini. Ada orang jiwanya, saya punya sepetak, 2 petak, 3 petak, saya ingin jadikan wakaf biar kelak nanti siapapun yang masuk ke dalam ini maka akan mengalir pahala kepadaku. Begitu harapannya. Itu kayaknya tanda selesai ya. Belum jumlahnya. Biar kita paham makna jihad. Kita pengen jadi pahlawan di dalam rumah tangga, silahkan berjuang dengan baik, berjuang dengan bagus, pelajari bagaimana memperjuangkan agama buat anak dan istri kita. Jangan egois. Ibu bapak datang ke masjid, anak bapak masih tidur. Sholat enggak? Sholat subuh berjamaah. Jangan egois. Ibu baik, bapak baik, dapat akhlak, dapat adab, dapat ilmu, tapi pulang dari ngaji pernah enggak? Nah, jangan kau tinggalkan sholatnya. Nah, jangan kau asal bergaul di zaman sekarang, karena pergaulan di luar sana abah nggak tahu, umi nggak tahu pergaulan kau bergaul dengan siapa, kau nongkrong di mana, apa yang kau bicarakan. Abah sama umi mah pengen di zaman ini jaga. Kau silahkan bergaul dengan siapa, tapi agama prioritas buat engkau nak.
Sholat jangan kau tinggal, adab dan akhlak sebar, ajarkan kau punya teman. Begitu. Kita dapat ilmu dari guru, pernahkah kita untuk menyampaikan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita ini biar lebih tinggi dari kita? Kita sebagai orang tua saya, engkong saya itu sampai bodoh, nggak kenal huruf, nggak kenal baca, untuk memperjuangkan siapa? Yang penting lu sekolah nak, S1, S2, S3, biarin bapak lu mah geblek, nggak bisa baca, nggak bisa apa, banda buat lu. Orang dulu kan bahannya banyak, tanahnya selebar-lebar, buat nyekolahin anak, biar lu pada pinter, biar lu nggak kayak bapak lu. Ada kan sini kan ya, saya punya engkong saja nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi anaknya ada yang S1, anaknya ada yang S2, ada yang S3. Kalau ada S tontong udah tambah. Tapi ketika seorang ayah, seorang ibu memperjuangkan untuk anaknya, kebalikannya, seorang anak, adakah di zaman kita yang siap untuk berjuang untuk ayah dan ibunya? Yang ada berkiak-kiak. Anak kita gedein, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain jadi orang tua. Ada yang kayak begitu. Kita temukan kasus banyak. Mak babahnya atau babahnya udah nggak bisa ngapain, di kursi roda. Asal mau pipis diangkat, asal mau BAB diangkat. Nggak bisa cebok sendiri. Anak pertama ngomong sama yang kedua, "Dek, coba longok babah lah." Dia longok, dibeliin pempes 1 bal. Rada rajin nih anak yang kedua. Tapi tetap ngurus orang tua mah nggak sama ngurus orang tua sama anak. Orang tua ngurus anak 10 bisa. Anak 10 ngurus orang tua 1 belum tentu bisa. Bekiak-kiak. Lu noh coba nong baba nong malu lah repot banget, rewel banget ya. Ama nyebokin jijik. Kita dulu jadi orang tua, emak tuh, suami yang jarang nyebokin anak, nyebokin bocah. Coba lihat tuh, malu bini waktu nyebokin anak. Sebelum nyebokin kan lagi enak makan tuh ya, pakai ikan gesek sama sambal, nasi anget-anget udah dikipasin, udah enak, suap 2 suap, belah anaknya berak 4 dia. Makan terus apa cebokin? Cebokin kan? Babanya mah makan, jojong aja makan, udah amat. Malu. Anak tuh berak, anak tuh kencing, nyuruh maknya sama babanya. Beda perjuangan ayah sama ibu mah. Nah ini kita pengen nanemin jihad, perjuangan, pengorbanan anak kepada orang tua. Biar benar-benar wajahidu fillahi haqqa jihadih, yang benar-benar berjuang dalam segala aspek. Kita kan ya bayangin bagaimana perjuangan sahabat dengan Nabi Muhammad. Mereka dengan darah, dengan jasad, dengan jiwa, dengan pemikiran mereka memperjuangkan supaya agama ini sampai ke kampung kita. Kalau bukan perjuangan mereka, kita nggak sampai, nggak kenal sholat, nggak kenal ibadah. Itu Nabi Muhammad di saat datang ke kota Taif, memperjuangkan agama, mengenalkan agama di kota Taif, berharap Rasulullah di kota Taif itu ada yang kenal Allah dan Rasul. Beliau sampaikan tentang ajaran beliau, tapi apa? Bukan sambutan, sambit. Nabi kepala kena batu, pipi, gigi patah, dengkul bercucuran darah mengalir sampai Nabi ke tembok-tembok pinggir kota Taif. Datang 2 malaikat menawarkan, "Ya Rasulullah, ini kota Taif dihimpit dengan 2 gunung." Malaikat nggak tega ngelihat Rasulullah digituin sama umatnya. Udah bantai aja ya Rasulullah, bantai. Gampang banget, mudah ini. Memang Allah udah strategi di kampung Taif. Ini 2 gunung dihimpit aja deh, diangkat, jeblos lagi, jatuh, mati, binasa seketika. Tapi Rasulullah nggak pengen.
Rasulullah punya jiwa yang diajar, yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku ini diutus rahmat lil alamin, kasih sayang. Ini kita pengen banget ya jadi orang penyayang, berusaha, berjuang, berkorban, sayang sama anak. Sama suami saya nggak sayang. Kalau nggak sayang, gue tinggalin 20 tahun yang lalu. Punya anak, kalau nggak sayang, gue pites, gue pelintir lehernya. Kayak dulu kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya. Tahu kan ceritanya? Salah satu yang tiga yang viral itu, salah satunya Nabi Khidir ini pelintir anak kecil, bocah. Kata Nabi Musa, waduh, ini gak sesuai syariat ini. Ya Khidir, kenapa kau gini? Kau banyak nanya jadi murid. Ntar dijelasin, baru dijelasin. Ini anak kalau nggak dipelintir dari kecil, gedenya ngelawan sama bapak mamanya. Kita lihat, wali, nabi, tahu 10-20 tahun yang akan terjadi, ini anak apa yang akan dilakukan. Khususnya Allah bakal kasih kepada orang-orang yang ditentukan oleh Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini bakal gede diusahain nih. Gitu, ya. Makanya kita terus berusaha berjuang. Apa yang udah kita tahu, apa yang udah kita paham, apa yang diajarkan sama guru-guru kita, terapin, amalkan. Kita semuanya berjuang. Perjuangan kita insya Allah mudah-mudahan gak ada sia-sia. Kita ini pahlawan. Mudah-mudahan kita dicap pahlawan yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup kali ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan jadi amal, mudah-mudahan kita semuanya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.